Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syarifah, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 yang sudah disusun berdasarkan artikel CNBC Indonesia dengan judul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kondisi ekonomi perlu dianalisis. Ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam negeri seperti konsumsi dan investasi, maupun faktor global seperti kondisi ekonomi dunia. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Analisis yang saya sampaikan pada presentasi ini mengacu pada artikel CNBC Indonesia yang membahas kondisi ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan data tersebut. Nah, berikut berdasarkan data pada slide ini, kondisi ekonomi Indonesia selama tahun 2026 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama yang mencapai sekitar 5,61%. Dan juga inflasi yang masih berada dalam target Bank Indonesia. Dan juga konsumsi pemerintah juga masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, perlambatan penjualan retail yang berdampak pada meningkatnya PHK di beberapa sektor, dan juga meskipun IHSG mulai menunjukkan penguatan, secara keseluruhan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup stabil, tetapi tetap memerlukan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut. Selain menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, Indonesia juga masih menghadapi beberapa tantangan ekonomi. Daya beli masyarakat mulai melemah, sehingga konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, terutama setelah periode hari raya. Di sisi lain, kinerja ekspor juga melambat dan neraca perdagangan sempat mengalami defisit. Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi global yang belum stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Di slide ini menurut saya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hasil yang positif dan manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya UMKM yang mengalami penurunan penjualan dan pertumbuhan lapangan kerja yang belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat yang masih menjadi tantangan. Jika dilihat dari analisis SWOT, Indonesia memiliki kekuatan berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali. Namun, terdapat kelemahan seperti melemahnya daya beli dan perlambatan ekspor. Di sisi lain, peluang masih terbuka melalui hilirisasi industri, ekonomi digital, dan investasi asing, meskipun tetap dihadapkan pada ancaman ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Selanjutnya yaitu permasalahan utama dan solusinya. Adapun permasalahannya yaitu
Di antaranya, daya beli masyarakat menurun, investasi belum optimal, UMKM masih kesulitan untuk berkembang, ekspor melemah, dan juga pengangguran. Solusi yang diambil yaitu yang pertama menjaga inflasi dan meningkatkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dan kemudahan investasi. Yang ketiga, memperluas akses pembiayaan dan digitalisasi UMKM, diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah produk. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja. Oke, selanjutnya saya berpendapat bahwa ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat, tetapi sedang menghadapi fase yang penuh tantangan. Pemerintah tidak hanya perlu mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dan beberapa tantangan utama berasal dari melemahnya konsumsi masyarakat, perlambatan ekspor, serta ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat, investasi, dan produktivitas UMKM juga perlu menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.